Udah mulai loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Keva Syawila Kalian Ramadanti. Saya Nade Inaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dari produk Wardah. Segmentation, jenis kelaminnya itu wanita, usianya 17-45 tahun, alamatnya hampir di seluruh warga Indonesia, penghasilannya menengah, kepribadiannya itu konsumen berhijab maupun tidak, yang rajin menggunakan skincare dengan kesederhanaannya melalui harga terjangkau tetapi kualitasnya sangat bagus. Targeting, Wardah menargetkan kepada pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga dan wanita karir atau seluruh warga Indonesia yang mempunyai penghasilan menengah. Konsumen yang aktif dalam menggunakan media sosial karena Wardah melakukan promosi atau pemberitahuan tentang produk melalui platform di media sosialnya. Untuk yang ketiga ada positioning, dengan Wardah menggunakan tagline Feel the Beauty, memberikan pesan positif bagi wanita di luar sana untuk dapat menghargai dirinya sendiri, meningkatkan kepercayaan diri, ditambah karena Wardah ini sudah bersertifikat halal dari tahun 1995. Serta kecantikan bukan hanya berasal dari wajah, tapi dari pikiran dan hati yang positif. Untuk yang B, ada Perceptual Maps yang kami dapatkan menurut jurnal Telkom University, data olah peneliti tahun 2016. Bisa dilihat di sini. Hasil penelitiannya adalah Wardah Kosmetik mendominasi peringkat pertama secara keseluruhan berkat keunggulannya dalam berbagai atribut kecuali harga. Diikuti oleh Sari Ayu di peringkat kedua dengan kelemahan yang menonjol pada atributnya, sementara La Tulip menempati peringkat ketiga dengan dominasi pada atribut harga. Dan Zoya Kosmetik berada di peringkat terakhir dengan persepsi positif hanya pada atribut kemasan. Wardah dipersepsikan oleh konsumen sebagai kosmetik yang memiliki banyak keunggulan, yaitu dari segi merek, tren, kemasan, tekstur, kesesuaian dengan jenis kulit, komposisi, inovasi, dan mutu bahan. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Wardah berkontribusi pada kebersihan dan kesehatan kulit melalui produk seperti pembersih wajah, sabun mandi, dan hand sanitizer. Contohnya produk sunscreen Wardah melindungi kulit dari sinar UV, menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang yang memiliki nilai SPF 35,9. Untuk yang kedua, ada kebutuhan rasa aman. Wardah menjamin keamanan produknya dengan sertifikat halal dan telah melalui uji dermatologi sehingga aman digunakan dan tidak menimbulkan iritasi. Reputasi Wardah sebagai merek yang sudah lama dan diakui juga menjamin kualitas, mengurangi kekhawatiran konsumen tentang efek samping. Wardah juga menerima penghargaan seperti LPPOM MUI Halal Award 2023. Untuk yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Produk Wardah dapat meningkatkan penampilan diri yang membuat konsumen merasa lebih percaya diri dan diterima dalam interaksi sosial. Penggunaannya, produk kecantikan Wardah juga memungkinkan konsumen mengikuti tren dan gaya hidup di lingkungan sosial mereka. Konsumen memilih Wardah untuk memperbaiki citra dan harga diri mereka. Penggunaan konsumen Wardah dapat mempercantik penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri yang berkaitan dengan penghargaan diri sendiri maupun orang lain. Wardah mendorong wanita untuk memberikan dampak positif dengan filosofi Beauty Move You. Tidak hanya menjual produk kecantikan, tetapi juga mendukung wanita untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Wardah juga menyediakan fasilitas pengembangan diri seperti The House of W sebagai platform bagi wanita untuk belajar berbagai pengetahuan dan saling memotivasi, membantu pelanggan berkembang dan mengatasi potensi. Dan kami memilih 3 kategori. Yang pertama itu ada believers. Konsumen ini berpegang pada nilai-nilai tradisional dan religius serta memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Wardah memiliki reputasi tinggi di kalangan pembeli muslim karena produknya halal dan sesuai syariah, sehingga konsumen ini cocok disebut believers. Yang kedua ada experiencer. Ini adalah konsumen muda yang mencari pengalaman baru serta produk yang trendy dan inovatif. Wardah meluncurkan beragam produk kreatif dan mengikuti perkembangan tren kecantikan, menarik konsumen muda yang suka mencoba riasan baru. Untuk yang terakhir ada striver.
Konsumen ini berusaha mencapai kesuksesan dan status sosial, sering memilih produk yang trendy dan terjangkau. Wardah menawarkan produk dengan harga terjangkau dan gaya modern, menarik konsumen yang ingin tampil stylish tanpa mengorbankan prinsip kehalalan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Nadia. Sebelumnya, kelompok rujukan ini yaitu seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan penelitian dari Maini Universitas Jambi dalam jurnalnya, ternyata kelompok rujukan ini terdiri dari kelompok persahabatan. Nah, kelompok persahabatan ini seperti kerabat dekat, teman, ataupun emang sahabat kita yang referensikan produk tersebut secara langsung. Lalu yang kedua, ada kelompok belanja. Kelompok belanja ini orang-orang yang ditemui responden pada saat akan membeli kosmetik. Kemudian orang-orang yang ditemui responden pada saat akan membeli kosmetik ini biasanya akan saling menyapa dan saling mereferensikan satu sama lain. Lalu yang ketiga, ada kelompok kerja. Kelompok kerja ini biasanya ada di lingkungan kerja ataupun kuliah, karena mereka mereferensikannya secara langsung dan melihat hasil bukti mereka secara langsung, sehingga konsumen akan ikut membeli. Lalu yang selanjutnya, kelompok atau masyarakat maya. Kelompok atau masyarakat maya ini mereka dalam sebuah akun jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kelompok maya ini mereka akan membagikan pengalaman dan informasi melalui akun jejaring sosialnya tersebut. Lalu selanjutnya ada kelompok pegiat konsumen. Kelompok pegiat konsumen ini seperti YLKI dan terdapatnya label halal dari BPOM MUI yang terdapat pada kemasan produk mempunyai pengaruh yang signifikan. Lalu yang terakhir, Wardah memiliki komunitas yaitu Wardah Youth Ambassador. Mereka memiliki peran sebagai influencer mikro atau nano yang memberikan konten secara aktif di Instagram, TikTok, dan YouTube untuk memberikan persepsi dan tren seputar Wardah. Nah, berdasarkan jurnal Unisba, mereka memiliki rasa aman dan tenang karena kepercayaan terhadap kehalalan produk. Karena adanya label halal menjadi subdimensi utama paling berpengaruh terhadap sikap konsumen dalam memilih produk kosmetik Wardah. Namun subdimensi lainnya seperti kualitas produk, fitur produk, merek, dan pengemasan juga turut mempengaruhi sikap konsumen pada produk Wardah. Lalu yang kedua, adanya validasi sosial melalui influencer dan role model. Karena Wardah selalu menggunakan brand ambasador artis berhijab seperti Inneke Koesmandi, Zaskia Sunkar, dan lain-lain. Sekarang, kosmetik Wardah mengembangkan pasarnya dan beralih target kepada semua wanita Indonesia dan juga menggunakan brand ambasador yang tidak berhijab seperti Amanda Raulas. Bahwasanya kosmetik Wardah ditunjukkan kepada seluruh wanita Indonesia, konsumen merasa lebih termotivasi dan divalidasi secara sosial. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh STIE dan IAI dari Latifah Mubarokia dari Suryalaya, Tasikmalaya. Di sini mereka memberitahu bahwa hasil dari analisis tersebut bisa diketahui bahwa lebih dari 92,79% tanggapan responden baik terhadap 6 pertanyaan dalam variabel kepuasan konsumen. Hal ini terlihat dari rekapitulasi jawaban. Sebagian besar tanggapan responden sangat setuju sebanyak 49,89% dan setuju 42,90%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan penggunaan Wardah di STIE dan IAI Latifah Mubarokia masuk ke dalam kategori baik. Ini berarti penggunaan kosmetik Wardah merasa puas dengan produk kosmetik Wardah, sehingga banyak yang menggunakan kosmetik Wardah secara terus-menerus dan merekomendasikannya kepada orang lain. PT Paragon tersebut berhasil mendominasi pasar lokal dengan citra sebagai kosmetik halal berkualitas sejak tahun 1995 berkat strategi harganya terjangkau, dan mereka pun melakukan pemasaran door to door dan serta sertifikasi halal resmi yang memperkuat posisinya di benak konsumen Indonesia. Sekian penjelasan tentang perilaku konsumen pada produk Wardah. Saya Kevesha Wila Kalian Ramadanti. Saya Nadia Inaya. Hai, aku Algi selaku kameramen. Aku Robi selaku kameramen juga. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami dari Kelompok 3.